Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Oke, adik-adik, kita akan melanjutkan membahas tentang prediksi dalam tanda kutip bocoran soal PTS semester ganjil tahun 2020-2021. Di edisi video kali ini kita akan membahas matematika peminatan kelas 12 SMA pada materi limit trigonometri. Simak penjelasannya dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip ya, supaya kalian benar-benar paham. Oke, tetap semangat dan positive thinking. Kita mulai soal pertama. Nomor 1, nilai limit cos X dibagi X dikurangi pi per 2 untuk X mendekati pi per 2. Adik-adik, kalau kita substitusikan nilai X nya pi per 2, ini kan kita dapatkan hasilnya 0 per 0 ya. Oke, maka harus kita lakukan proses selanjutnya gitu ya. Jadi prinsip mengerjakan limit tetap harus kalian substitusikan dulu. Kalau memang bentuknya tak tentu, baru dilakukan proses selanjutnya. Nah, untuk melakukan proses selanjutnya, kalian ingat bahwa pi per 2 itu kan sama saja dengan 90 ya. Sedangkan cos X itu bisa juga kita tulis sama saja dengan sin 90 dikurangi X, ya kan? Karena 90 itu pi per 2, berarti kan bisa kita tulis seperti ini. Ya, maka soal kita rubah bentuknya tanpa merubah nilai ya, hanya bentuknya saja yang kita rubah. Cos X-nya kita rubah jadi sin pi per 2 ini kurangi X ya. Nah, bawahnya kan X dikurangi pi per 2. Kita buat, kita balik, kita tukar. Jadinya min dalam kurung pi per 2 dikurangi X. Sama ya, tidak merubah nilai. Nah, hasilnya gimana? Perhatikan sini. Pi per 2 min X, ini pi per 2 min X. Sama kan? Sama, hanya di sini min. Berarti hasilnya berapa? Dapat dengan mudah kita nyatakan hasilnya adalah min 1. Selesai. Ya, jadi jawabannya adalah A. Dari mana kak? Kalian ingat, limit X mendekati 0 sin X dibagi X itu kan hasilnya 1. Itu ya, ingat ini ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nilai limit X mendekati 0 dari cos 4X dikali sin 3X dibagi 5X. Ini juga kalau kita substitusikan hasilnya 0 per 0. Betul ya? Oke, maka kita perlukan proses selanjutnya. X mendekati 0, caranya gimana? Kita pisahkan. Cos 4X kita cari sendiri, dikalikan dengan limit X mendekati 0 dari apa? Sisanya, sin 3X dibagi 5X. Oke, nah sekarang kalau 0 dimasukkan ke cos, berarti kan jadinya cos 0, iya kan? Dikali, nah ini jadinya apa adik-adik? Masih ingat cara cepatnya ya? Jadinya berapa? 3 per 5. Oke, cos 0 berapa? 1. 1 kali 3 per 5, 3 per 5. Ya, selesai. Maka jawaban yang tepat adalah B. Oke, next, nomor 3. Nilai limit X mendekati 0 dari 3X ditambah sin 4X dibagi 5X dikurangi tangan 2X adalah, oke, ini juga kalau kita substitusikan, coba dicek. 0 per 0 ya. 0 per 0 juga. Oke, maka harus kita lakukan proses selanjutnya. Gimana caranya? Nah, perhatikan ini. Kita buat pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 1, tetapi satunya kita sesuaikan. Ya, perhatikan ini. Jadi, supaya 3X sama 5X-nya itu X-nya hilang, maka saya kalikan dengan 1/X dibagi 1/X. Boleh kak? Boleh, ini kan 1 kan? 1/X dibagi 1/X kan 1. Jadi kan tidak merubah nilai. Ya, nah sehingga kita dapatkan kalau kita kalikan dengan 1/X jadinya gini, 3X per X ditambah sin 4X per X dibagi dengan 5X per X dikurangi tangan 2X per X, ya kan? Sudah kelihatan hasilnya nih. Berapa? Kita coret ini 3. Ya, ini sin 4X dibagi X berarti apa? 4, ya kan? Ini coret berapa? 5 dikurangi tangan 2X dibagi X 2, maka hasilnya adalah 7 per 3. Selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan nomor 4. Nilai limit X mendekati pi per 4 dari 2 cos kuadrat X dikurangi 1 dibagi sin X min cos X. Ini kalau kita substitusikan juga hasilnya 0 per 0. Maka kita perlukan proses selanjutnya. Caranya gimana? Adik-adik ingat,
Ingat bahwa kalau cos 2x itu sama dengan apa? Cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, gitu ya. Atau bisa juga kita tulis 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Betul ya? Oke, berarti 2 cos kuadrat x dikurangi 1 juga bisa kita tulis sebagai cos kuadrat x min sin kuadrat x. Gitu ya. Kak, kok bisa dapatnya ke sini? Karena bentuk bawahnya sin x dikurangi cos x. Jadi kita cari bentuk dari atas ini supaya nanti bisa kita coret. Prinsipnya itu ya. Prinsipnya itu. Maka ini kita rubah soalnya menjadi apa? Limit x mendekati pi per 4 ya. 2 cos kuadrat x min 1 kita buat jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Gitu ya. Jadi kan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x dibagi dengan sin x dikurangi cos x. Nah, kemudian atas kita faktorkan. Ya. Yang atas kita faktorkan. Jadinya apa? Ini kan sama saja a kuadrat min b kuadrat. Berarti kalau kita faktorkan jadi cos x plus sin x dikali dengan cos x dikurangi sin x dibagi. Nah, ini supaya sama kita buat gini. Nah, gini ya. Kan sama saja. Min cos x, iya kan? Min jadi plus sin x. Sama ya. Ini kita coret sekarang. Nah, kan hilang. Tinggal tersisa cos x ditambah sin x dibagi min 1. Kalau x-nya adalah pi per 4, berarti kan sama saja cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 dibagi min 1. Berarti kan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dibagi min 1. Gitu ya. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dibagi min 1. Berapa ini? Min akar 2. Selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Gitu ya. Nomor 5. Nilai limit x mendekati 0 dari cos 4x dikurangi 1 dibagi x kali sin x. Ini juga bentuk 0 per 0 ya. Bentuk 0 per 0. Adik-adik ingat triknya, cara cepat untuk menyelesaikan bentuk soal kayak gini? Masih ingat ya? 1 dikurangi cos ax dibagi bx kuadrat, maka hasilnya apa? Setengah kali a kuadrat per b. Iya kan? Masih ingat ya? Kalau lupa bisa lihat video saya tentang trik limit trigonometri. Gitu ya. Jadi supaya cepat ini hasilnya gimana? Ayo. Karena ini cos dulu baru min 1, sedangkan ini 1 baru cos, iya kan? Ini setengah, berarti kalau dibalik kan jadi min setengah. Gitu ya. Min setengah, a-nya 4, berarti 4 kuadrat. Dibagi, pembaginya apa? Loh, kan ini kan bx kuadrat, kalau ini kan x kali sin x, sama, berarti ini 1, ini 1. Jadi dibagi dengan 1 kali 1. Ya, maka hasilnya berapa? 16 dikali min setengah, pasti hasilnya min 8. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Nilai limit x mendekati 2 dari x min 2 dikali cos px dikurangi 2pi dibagi tangan 2px dikurangi 4pi. Nah, ini gimana yuk? 0 per 0 ya, jelas ya. Kalau kita rubah gimana jadinya? Limit x mendekati 2, ya, kita buat gini aja. Cos, ini pi-nya kita keluarkan ya. Seperti ini. Kemudian kalian ingat tangan itu sama dengan sin per cos. Iya kan? Jadi kita buat sin aja. Sin 2pi x min 4pi, gitu ya, dibagi cos 2pi x dikurangi 4pi. Nah, kemudian gimana setelah ini? Kita balik ya, kita kalikan. Limit x mendekati 2, ini x min 2 dikali cos pi kali x min 2 ya. Kalau kita balik kan berarti ini dikalikan lagi ya. Dikalikan dengan cos, ini 2pi, sini 4pi. Kalau 2pi nya kita keluarkan jadi apa? 2pi berarti x min 2 kan? Betul nggak? 2pi x dikurangi dengan min 4pi, bener ya? Nah, yang bawah dibagi dengan sin, sama 2pi kita keluarkan, ini x dikurangi 2.
Nah, sekarang ini jadinya apa? Perhatikan ya, ini sama-sama X min 2, X min 2. Yang ini kan koefisiennya kan ya. Maka hasilnya sama dengan apa? 1/2 pi. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini gimana Kak? Kita masukkan aja 2-nya, wong ini cos kan? Nggak masalah. Jadi kalau 2 dimasukkan berarti ini 0. Jadi sama saja cos 0 dikali cos 0. Nah, cos 0 itu berapa? 1 kan? Jadi 1/2 pi dikali 1 dikali 1 berarti sama aja dengan 1/2 pi. Selesai. Oke, jadi yang benar adalah C. Lanjut ya. Oke, nomor 7. Nilai limit X mendekati 0 dari X dikali cos 2X dibagi tangan X min sin 2X. Nah, ini juga kalau kita masukkan 0/0 ya. Gimana nih caranya kalau seperti ini? Nah, kita tahu kalau tangan itu adalah sin per cos. Gitu ya, sin per cos. Sedangkan kalau sin 2X apa dari 2 sin X cos X. Gitu ya. Oke, sekarang kita rubah nih bentuknya. Limit X mendekati 0, X dikali cos 2X. Ini ya. Yang bawah tangannya kita buat jadi sin X per cos X. Nah, dikurangi 2 sin X kali cos X. Kan seperti ini ya. Nah, ini nanti pada akhirnya kan harus kalian samakan penyebutnya supaya bisa dikurangkan. Nah, kalau kita buat sama penyebutnya sama-sama per cos ini, maka ini harus kuadrat. Gitu ya. Oke, berarti menjadi sin X min 2 sin X kali cos kuadrat X per cos X. Iya kan? Nah, cos X-nya kita kalikan ke atas, kita balik. Maka kita dapatkan hasilnya gini. X dikali cos 2X dikali, ini kita balik kan? Kali cos X dibagi, nah ini tinggal sin X dikurangi 2 sin X kali cos kuadrat X. Gitu ya. Oke, terus gimana caranya? Ini sama-sama ada sin, sinnya kita keluarkan. Jadinya gimana? X mendekati 0, X dikali cos 2X dikali cos X ya, dibagi ini sin, berarti sinnya kita keluarkan begini, dalam kurung ya 1 min 2 cos kuadrat X. Kan gini ya, jadinya seperti ini. Oke, sekarang perhatikan ini, berapa hasilnya? 1 ya, 1. Yang ini gimana sisanya? Kita masukkan aja, wong ini cos 0 kan 1 kan? Cos 0 itu 1. Jadi kalau kita kalikan di sini, cos 0 kali cos 0 dibagi, ya kan, 1 min 2 cos kuadrat 0. Jadinya berapa? 1 dikali 1 kali 1 dibagi 1 min 2. Berarti sama saja 1 dikali berapa nih? 1 dibagi min 1. Kan min 1. Iya kan? Hasilnya adalah min 1. Selesai. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya. Next. Nomor 8. Nilai limit X mendekati 0 dari 4X kali cos X dibagi sin X ditambah sin 3X. Nah, gimana nih? Ini kan kalau kita masukkan juga 0/0 ya. Kalian ingat rumus penjumlahan sin? Jadinya apa? Ya, 2 sin cos gitu ya. 2 sin cos. Jadi kalau kita rubah ini menjadi apa? Atas tetap, kita buat tetap dulu gini ya. Yang bawah kita rubah, jadinya 2 sin X ditambah 3X per 2, ini ya, kali cos X dikurangi 3X per 2. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya gimana? Perhatikan, 4X dikali cos X dibagi 2 kali apa nih? 4X bagi 2 berarti sin 2X. Betul ya? Dikali dengan apa ini? Cos min 2X dibagi 2 berarti cos min X. Ya, ada ini ingat kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa.
Ya, sama. Berarti ini boleh kita coret. Nah, kan gitu. Nah, terus ini gimana? Berapa hasilnya? Nah, 4/2 kan ya? Berarti apa? 4 dibagi 2 kali 2 berapa hasilnya? 1. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan nomor 9. Nilai limit X mendekati 1 dari tangen 1 dikurangi X dibagi X pangkat 3 min 1. Nah, ini juga kalau kita masukkan 0/0 ya. Gimana caranya? Kita faktorkan ini bawahnya. Bisa nggak? Ya, kalau A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, jika kalian faktorkan jadinya apa? A dikurangi B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Ya kan? Ingat-ingat ini ya. Oke, sekarang ini kita faktorkan yang bawah. Jadinya gimana? Yang atas kan tangen 1 dikurangi X, tapi kalau yang bawah difaktorkan jadinya apa? X min 1 jadi kali X kuadrat plus AB berarti 1 kali X, berarti kan X ya, plus B kuadrat berarti 1 kuadrat 1. Oke. Nah, kemudian gimana? Nah, ini kita balik aja gitu ya. Jadi sama dengan limit X mendekati 1, ini saya tulis tangen 1 min X dibagi min 1 min X kali X kuadrat plus X plus 1. Boleh ya? Min 1 min jadi plus X. Iya kan? Nah, ini berapa nih? Ini kan nilainya 1. Betul ya? Maka jawabannya apa? Min 1, ini ya, yang min 1 yang ini dikali 1/. Iya kan? X-nya 1. Nah, kan gini. Jadi berapa? Min 1 dibagi 3. Jadi min 1/3. Oke, jadi jawabannya adalah C. Ya. Lanjut, nomor 10. Nilai limit X mendekati tak hingga dari tangen 5/X dikali kosekan 2/X sama dengan, nah, ini limit tak hingga trigonometri ya adik-adik ya. Caranya gimana kalau seperti ini? Kita misalkan Y misalkan. Y adalah 1/X. Berarti kalau X-nya mendekati tak hingga, maka kalau ini dikali tak hingga kan 1 per tak hingga ya. 1 per tak hingga berarti 0, maka Y-nya mendekati 0 nantinya. Gitu ya. Jadi bentuknya berubah menjadi limit tidak lagi X tapi Y mendekati 0. Iya kan? 1/X itu Y, kalau 5/X berarti 5Y. Nah, kan gini. Ya, kosekan. Nah, kosekan 2/X berarti apa? 2Y. Kosekan itu sama dengan apa, adik-adik? Kosekan itu kan 1/sin, berarti sama saja 5Y dibagi sin 2Y. Ayo, hasilnya berapa nih? Ya, hasilnya adalah 5/2. Tinggal kita lihat koefisiennya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next 11. Nilai limit Y mendekati tak hingga dari Y kali sin 3/Y kali cos 5/Y sama dengan, mirip dengan nomor 10 tadi. Kita misalkan saja bahwa X-nya adalah 1/Y misalkan ya. Jadi kalau Y-nya itu mendekati tak hingga, maka X-nya nanti mendekati 0. Jadi ini kita buat limit X mendekati 0. Oke, ini 1/Y adalah X. Dengan kata lain, Y itu adalah 1/X, gitu kan? Jadi Y-nya di sini kita ganti dengan 1/X, ya, dikali sin 3/Y berarti 3X dikali cos 5X, gitu ya. Oke, jadinya gimana? Nah, ini kan berarti gini aja. Kalau kita buat seperti ini, nah kan gini ya, sama kan? Oke, ini hasilnya berapa? 3. Ya kan? 3/1. 3/1. Ini hasilnya gimana? Cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, yang terakhir nih, perhatikan baik-baik.
Nilai limit X mendekati ta hingga 2x kuadrat dikali dalam kurung 1 min cos 6 per X. Sama adik-adik. Kita misalkan ya. Kita misalkan Y itu adalah 1/X. Berarti bisa kita tulis X-nya adalah 1/Y ya. X-nya adalah 1/Y. Jadi ini kita rubah limit X-nya kita ganti Y, jadinya mendekati 0, tidak lagi mendekati ta hingga. Iya kan? Kalau X-nya diganti ta hingga kan jadinya 1 per ta hingga, mendekati 0 kan? Jadi Y-nya mendekati 0. Gitu ya. 2x kuadrat berarti menjadi 2 kali X kuadrat. X-nya apa? 1/Y. Berarti apa? 1 per Y kuadrat. Iya kan? Dikali 1 dikurangi cos 6Y. Gini ya. Oke, maka jadinya apa kalau kita susun? Y mendekati 0, 2 kali 1 min cos 6Y ya, dibagi Y kuadrat. Ingat tadi cara cepatnya gimana? Limit X mendekati 0, kalau 1 min cos A X dibagi B X kuadrat, jadinya setengah A kuadrat per B. Ya sudah, ini kita selesaikan yang ini. Berarti apa? Sama dengan 2 dikali ini setengah kali 6 kuadrat per B-nya berapa? 1. Iya kan? Kita coret, berarti tinggal 6 kuadrat, 36. Selesai. Jawabannya adalah E. Mudah ya? Oke, demikian adik-adik. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.